Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Nurul, mahasiswa PPK Angkatan Kedua Universitas Hanikah tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa saya 210501041198. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya dengan nomor 2021 207125. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPK dan jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi ini, semoga kalian tetap sehat. Sarapan udah ini? Semoga kita sarapan, karena kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita, tetap terjaga kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, hari ini semuanya berangkat ya. Kita berdoa dulu seperti biasa. Siapa yang ingin berdoa? Silakan. Selanjutnya untuk menambah gairah kita di pagi hari ini, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu apa ini? Lagu Garuda. Bisa ya? Coba mulai. Satu, tangan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, anggun pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita itu sebelum melakukan kegiatan pelajaran selanjutnya, sepertinya kita harus membiasakan diri menyanyikan lagu wajib, entah itu Garuda Pancasila, entah itu Indonesia Raya, supaya apa? Supaya di dalam jiwa kita itu terpupuk rasa nasionalisme, rasa memiliki bangsa yang besar ini, cintanya semakin besar terhadap bangsa Indonesia, karena kalian adalah semua penerus bangsa. Paham? Intinya kenapa kita selalu menyanyikan lagu wajib untuk memupuk rasa nasional. Berikutnya di rumah siapa yang memiliki tanaman hias? Kan lagi ramai ya, tanaman hias. Apa? Luruh. Ada
Ada yang memiliki tanaman hias di rumah? Apa? Bunga apa? Bunga mawar. Ada lagi? Dan di pot ya biasanya ya. Banyak sekali bunga-bunga atau tanaman yang biasanya kita pelihara di rumah ya. Mungkin karena hobi, mungkin karena ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, jadi ada yang memelihara tanaman. Baiklah, sebelum Pak Guru melanjutkan, aku sampaikan dulu bahwa untuk pelajaran hari ini ya, bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan dan mencari informasi kalian mampu identifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi kelompok ya, untuk mengkategorikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian akan membacakan sebuah teks tumbuhan sumber kehidupan, sehingga nanti kalian akan menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Kemudian melalui membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa ya, kalian sendiri. Oke. Berikutnya, tadi berapa ini? Pohon? Coba, apakah tanaman ini memiliki dengar? Memiliki. Apakah tanaman yang ada di gambar itu berkembang biak? Berkembang biak apa? Berkembang biak itu menjadi banyak. Ya. Kalian perhatikan, ini adalah teks bacaan ya, yang berjudul tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis Atlas. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Daerah rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di daerah rendah. Tumbuh di dataran rendah adalah tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan jadi kebanyakan padi, palawija, dan begitu tumbuh di dataran rendah. Nah, kemudian wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai ya, karena terdiri dari berbagai banyak pulau. Karena kita terdiri banyak ribuan pulau, tumbuhan di wilayah pantai adalah seperti dalam gambar itu ya. Biasanya kalau di pinggir pantai kebanyakan tumbuhan kelapa yang di pantai juga dipantau dan berganggang. Dataran tinggi adalah daratan laut dan daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng ya, yang ada di Jawa Tengah, kemudian dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Kendeng yang ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas ada di Aceh dan dataran tinggi Bone ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, terus
Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Bisa nggak kalian? Kira-kira di dataran rendah itu apa? Selain padi, selain apa? Kalau tidak, apa? Bawang, jagung, cabai. Kalau di dataran tinggi apa? Ayo. Pernah di gunung? Di dataran tinggi apa? Terus? Kopi. Apa lagi? Kira-kira lagi itu yang dataran tinggi. Mungkin yang sering piknik ke daerah ya, apa? Sayur-sayuran apa? Bayam. Terus memang ada gunung bayam. Namun sebelum kalian berdiskusi, ya, kalian buat kelompok dulu coba. Ya. Nanti duduknya berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 peserta. Ya, nanti kursinya dibalik dulu. Kursinya dibalik dulu. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain: 1. Umbi, yaitu bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Umbi ada 3 macam, yaitu umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. A. Umbi akar, yaitu akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya dahlia, wortel, lobak, dan ubi. B. Umbi lapis, yaitu pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhannya bawang, bunga bakung, dan bunga tulip. C. Umbi batang, yaitu bagian batang yang berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhannya kentang dan ubi jalar. 2. Geragih atau stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contoh tumbuhannya yaitu arbei, stroberi, rumput teki, dan pegagan. 3. Akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhannya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. 4. Spora, yaitu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhannya paku, lumut, dan jamur. 5. Tunas, yaitu tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contoh tumbuhannya pisang, bambu, dan tebu. 6. Tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh di bagian yang biasanya tidak bertunas.
seperti daun dan akar. Contoh tumbuhannya cocor bebek, sukun, cemara, dan talok. Selain vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Ada yang tahu vegetatif buatan? Pernah dengar mencangkok? Nah ya, biasanya kan ada pohon yang dicangkok di batangnya supaya tumbuh akar nanti dipotong baru ditanam. Itu kegiatan vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Dan tadi sedikit, bagaimana kita memiliki pohon mangga yang bagus, dicangkok kemudian dari cangkokan-cangkokan itu menjadi banyak. Itulah pertumbuhan atau perkembangan vegetatif buatan. Perhatikan. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah pakis dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi, ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak beruas-ruas, berisi cadangan makanan. Contohnya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi, ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru.
Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya. Kemudian dibenamkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Ide pokok dan teks laporan. Nah, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tadi yang sudah kalian baca adalah tentang kedua sumber kehidupan. Nah, ide pokok dalam teks laporan itu terdapat beberapa paragraf. Nah, di mana dalam setiap paragraf terdapat ide pokok. Langkah-langkah dalam menentukan ide pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah baca paragraf dengan seksama. Perhatikan, ya, ini tentang baca dengan sumber kehidupan. Paragraf itu ada beberapa dalam sebuah tulisan. Dan setiap paragraf memiliki ide pokok. Nah, ini ada paragraf 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi biasanya kalau ada tulisan ada yang jorok dalam, nah itu satu paragraf. Kemudian apa? Menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dan tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama
Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat utama. Ya. Dijelaskan letaknya di khatulistiwa, ya, memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu kalimat jelas tentang Indonesia, negara kepulauan. Kemudian dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Jadi di dataran rendah itu ada apa saja itu nanti dijadikan sebagai kalimat penjelas. Berdiskusi setelah kalian memperhatikan video, ya, tentang pertumbuhan vegetatif dan tentang hidup pokok. Nanti secara berkelompok kalian kerjakan lomba kerja, ya, yang ada di dalamnya. Ya. Silakan. Kelompok 1. Kelompoknya. Ya, dikerjakan kerjasama kelompok. Silakan dikerjakan bareng-bareng. Nanti setelah kalian selesai, masing-masing untuk memaparkan hasil diskusi kalian sesuai apa yang ada dalam karya itu. Dari kelompok apa? Salam dulu.
kalau ngomong maskernya dibuka. Sudah melaksanakan kegiatan diskusi dengan memaparkan hasil kegiatan kalian masing-masing kelompok memaparkan kelas yang luar biasa. Itu tadi ya pemaparan yang sudah kalian lakukan, guru sampaikan luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Nanti kedepannya benar vegetatif dan bagaimana kita mengetahui mengidentifikasi sebuah paragraf untuk menentukan ide pokok. Ya, kalian nanti mengerjakan ini waktunya hanya kurang lebih ya 5 menit. Iya, itu gampang. Selesai? Ya. 1 menit lagi. Yang sudah silakan salah satu untuk mengumpulkan. Teruskan, ya. Salah satu mengumpulkan bawah ini. Taruh di meja. Kembali. Sebagai kesimpulan, silakan nanti taruh.
pacaran tanpa melakukan perkawinan. Sedangkan kalau vegetatif alami perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi karena ada campur tangan manusia. Ada dengan cara mencangkok, ada cara merunduk, ada cara menyambung dan lain sebagainya. Kemudian tentang ide pokok. Jadi kalian nanti bisa menentukan ide pokok pada tiap paragraf, mulai dari identifikasi kalimat utamanya dan kalimat untuk menambah semangat kita sebelum kita mulai supaya tidak bisa nyanyi Pak Suti. Hitungan ketiga, aku balik saja. 1, 2, 3. Di samping kita mencintai tanah air, kita juga mencintai kebudayaannya, ya, karena menjadikan oke, kiranya pelajaran hari ini cukup. Namun sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Kembali nanti disiapkan. Ya, silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.